Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yang akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Agresia Maria dengan 3 NIM akhir 289. Kemudian ada rekan saya, Aulianisa Reski Arafa dengan 3 NIM akhir 299. Ada Fitriatus Soliha dengan 3 NIM akhir 3110. Calvin Andalas Aji Putra dengan 3 NIM akhir 333. Dan Ricky Prasetya Priyanata dengan 3 NIM akhir 339. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan mengenai hakikat dari perbedaan oleh rekan saya Ricky dan Calvin. Baik, hakikat dari perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif timbul dari perbedaan atribut yang akan diukur dan satuan ukuran yang akan digunakan. Atribut dari aktiva dan kewajiban mengacu pada apa yang diukur, yaitu yang pertama, biaya historis. Mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah dari kewajiban setara kas. Yang kedua, biaya penggantian. Mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara pada saat ini, atau yang akan diterima untuk mendatangkan kewajiban yang sama saat ini. Kemudian yang ketiga, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan diperoleh melalui penjualan aktiva pada saat ini atau yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Kemudian yang keempat, nilai kapitalisasi atau nilai sekarang. Mengacu pada nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan untuk diterima dari penggunaan aktiva atau arus keluar bersih yang diharapkan akan dikeluarkan untuk melunasi kewajiban. Satuan-satuan ukuran. Pengukuran-pengukuran akuntansi keuangan dapat dilakukan dalam satu dari dua satuan ukuran, yaitu yang pertama, satuan uang, atau yang kedua, satuan tingkat daya beli. Laporan keuangan konvensional ditulis dalam satuan uang di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Namun mengingat penurunan terus-menerus tingkat daya beli atas dolar, satuan ukuran yang lain, satuan tingkat daya beli, sering dianggap sebagai alternatif yang lebih baik karena satuan ini mengakui perubahan tingkat harga umum. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai dasar dari perbandingan dan evaluasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aulianisa. Terdapat 4 aspek utama yang menjadi dasar evaluasi, yaitu kesalahan waktu, kesalahan satuan pengukuran, interpretabilitas, dan juga relevansi. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu kesalahan karena waktu atau timing error. Ini tuh terjadi apabila perubahan nilai seperti pendapatan atau beban terjadi di satu periode tetapi dicatat di periode lain. Misal, pendapatan bulan Desember baru dicatat di bulan Januari di tahun berikutnya. Hal seperti ini tuh bisa menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Idealnya, semua perubahan nilai harus dicatat tepat di periode saat perubahan itu terjadi. Yang kedua adalah kesalahan satuan pengukuran. Ini terjadi apabila laporan keuangan tidak mempertimbangkan perubahan daya beli uang akibat inflasi ataupun deflasi. Misalnya, kita tidak bisa secara langsung membandingkan laporan tahun 2020 dengan tahun 2025 tanpa penyesuaian, karena nilai uang sudah berubah. Jadi, satuan pengukuran yang baik adalah yang mengakui perubahan harga umum agar laporan tetap relevan dan juga akurat. Lanjut ke poin ketiga, yaitu interpretabilitas. Suatu model akuntansi itu harus bisa dipahami dengan mudah oleh penggunanya. Salah satu cara untuk membuatnya lebih jelas adalah dengan menyusun pernyataan dalam bentuk jika, maka. Nah, contohnya tuh jika biaya naik, maka margin laba akan turun. Nah, dengan begitu pengguna itu bisa paham maksud dan fungsi dari model tersebut. Dan yang terakhir adalah relevansi.
Ini tuh berarti informasi yang disajikan harus berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan. Apabila suatu model menggunakan atribut tertentu seperti input, maka atribut itu harus memiliki manfaat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, apabila informasi tersebut tidak relevan, hanya akan membingungkan dan tidak memberikan nilai tambah bagi pengguna laporan. Nah, jadi itu keempat dasar yang penting dalam mengevaluasi model-model akuntansi. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai ilustrasi dari model-model akuntansi yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai model akuntansi yang digunakan dalam menghadapi perubahan harga, serta bagaimana hal ini memengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Kita mulai dari model yang berbasis satuan uang stabil, yaitu yang pertama itu ada model biaya historis atau yang paling konvensional, yaitu mencatat aset dan transaksi berdasarkan harga perolehan awal. Model ini mengasumsikan bahwa nilai uang tidak berubah dari waktu ke waktu. Meskipun mudah dipahami dan umum digunakan, model ini bisa kurang relevan karena tidak mencerminkan kondisi harga terkini. Kemudian yang kedua itu ada model biaya penggantian, yaitu mencatat aset berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk mengganti aset tersebut saat ini. Ini membuat informasi keuangan menjadi lebih relevan, terutama untuk pengambilan keputusan, meskipun masih ada asumsi bahwa nilai uang stabil dan ada kemungkinan salah waktu pencatatan. Kemudian yang ketiga itu ada model nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ini berfokus pada nilai yang bisa diperoleh jika aset dijual. Jadi model ini tidak menggunakan prinsip realisasi, tapi menawarkan keunggulan karena bebas dari kesalahan waktu walau tahap terpengaruh oleh inflasi yang tidak diperhitungkan. Lalu kita akan masuk ke model yang mempertimbangkan perubahan daya beli uang atau inflasi. Nah, yang pertama itu ada biaya historis yang disesuaikan. Jadi tetap menggunakan harga awal tapi dikoreksi berdasarkan tingkat inflasi. Ini membantu memperbaiki kesalahan dalam satuan pengukuran meski kesalahan waktu masih mungkin terjadi. Kemudian yang kedua itu ada biaya penggantian yang disesuaikan, menggunakan biaya sekarang dan menyesuaikannya dengan inflasi. Ini membuat pelaporan lebih relevan, khususnya untuk aset yang dibeli di pasar input. Kemudian yang ketiga itu ada nilai bersih yang dapat direalisasikan yang disesuaikan mencatat aset berdasarkan nilai jual bersih yang disesuaikan inflasi. Jadi model ini paling komprehensif karena bebas dari kesalahan waktu dan satuan pengukuran serta cocok untuk menilai potensi kas dari penjualan aset. Nah, untuk menjawab tantangan pelaporan keuangan di tengah perubahan harga, Financial Accounting Standard Board itu menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan 3 hal utama. Yang pertama itu bagaimana mengukur aset, apakah berdasarkan biaya awal, nilai sekarang, atau estimasi arus kas. Kemudian yang kedua itu ada konsep pemeliharaan modal baik secara finansial atau uang maupun fisik atau kapasitas produksi, dan unit pengukuran yang digunakan dolar biasa atau dolar yang sudah disesuaikan inflasi. Baik, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan mengenai menuju arah solusi bagi masalah pelaporan dan keuangan perubahan harga oleh rekan saya Fitri. Pertama ada usaha awal di mana isu akuntansi mengenai perubahan harga telah menjadi perhatian penting dalam dunia akuntansi. Isu ini telah dipelajari secara intensif dan dibahas oleh berbagai badan penyusun standar akuntansi seperti Komite IAI, CPA, dan FASB, di mana tujuannya untuk merumuskan pendekatan yang tepat dalam mencerminkan dampak perubahan harga terhadap pelaporan keuangan. Selanjutnya, pelaporan keuangan dan perubahan harga, di mana FASB mempertimbangkan berbagai sistem akuntansi yang dapat
memenuhi beberapa kriteria penting dalam mengukur aset, khususnya persediaan dan aset dan aktiva tetap, di mana sistem tersebut mencakup metode. Yang pertama ada pengukuran persediaan dan aktiva tetap, yang terdiri dari ada biaya historis dan biaya reproduksi saat ini. Dan yang ketiga ada biaya pengganti saat ini. Keempat, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang kelima, nilai bersih yang dapat direalisasikan dari ekspektasi arus kas di masa mendatang atau nilai dalam penggunaan. Dan yang keenam ada jumlah yang dapat diperoleh kembali. Ketujuh ada biaya saat ini. Dan kedelapan ada nilai dari bisnis, di mana konsep-konsep pemeliharaan model merupakan prinsip penting dalam pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa model entitas tidak berkurang setelah periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada satuan-satuan pengukuran, di mana satuan pengukuran dalam laporan keuangan penting untuk mencerminkan nilai-nilai akurat dari transaksi ekonomi. Ada dua satuan yang digunakan, yang pertama pengukuran dalam nominal dolar dan yang kedua ada pengukuran dalam dolar konstan. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif yang dijelaskan oleh kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.